Semuanya, selamat toyah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 33. Di awal video ini, setelah Ilsaeng melumpuhkan seorang pria yang akan menyerang ke arah Jin Sohan, ia pun langsung mencengkeram lehernya sehingga pria itu tidak bisa berdaya dan hanya bisa pasrah ketika Ilsaeng membawanya ke depan meja di mana ia menyimpan segelas racun yang ia keluarkan sebelumnya. Dikala Ilsaeng membawa pria itu ke sana, Song Junghoo beserta ketiga rekannya seketika tersentak kaget berpikir, Muigui bisa ditumbangkan dengan mudah. Kemudian di hadapan mereka berempat, Ilsaeng yang kini mencengkeram leher Mugui tersenyum mengambil gelas racunnya lalu menuturkan, bukankah sudah kubilang kalau aku mengincar bajingan yang mau minum ini? Selamat, kaulah orangnya. Setelah mengatakan itu, Ilsaeng pun memaksa Mugui untuk membuka mulutnya dan ia pun menuangkan racunnya ke dalam mulut Mugui. Tentunya Mugui pun hanya bisa meronta-ronta, tak ingin menelan racun itu. Namun sayangnya, kekuatan Ilsaeng tak bisa ia lawan. Bahkan Ilsaeng menghancurkan gelasnya, mendorongkannya tepat ke mulutnya. Telan sampai habis, bajingan! Bra! Dengan begitu, Mugui pun terdorong mundur, terjatuh ke tanah, menghancurkan sebuah kursi di belakangnya. Tak berselang lama, racunnya pun kini bereaksi, hingga Mugui berteriak kesakitan, mencengkeram lehernya yang terasa sangat panas. Teriakannya pun membuat keempat rekannya seketika tersentak, terkejut, menatap ke arahnya. Melihat reaksinya, Jin Sohan pun berkata, "Woi, kendalikan dirimu. Rapatnya masih belum selesai." Kemudian, Ilsaeng pun telah duduk kembali di samping Jin Sohan, yang mana membuat Song Junghoo menatapnya sembari berpikir, siapa sangka dia rupanya seorang ahli yang levelnya setinggi ini. Saat ku beraba-aba, orang-orang elit yang sudah kupilih akan menerkam. Tapi entah apa, kau bisa bertahan sampai bawahan kami tiba. Di saat Song Junghoo berpikir seperti itu, Jin Sohan menatapnya menuturkan, apa kau tidak sadar kalau kau terus-menerus merendahkan nilaimu? Aku punya banyak bawahan yang berguna, jumlahnya juga akan terus meningkat. Mendengar hal itu, Song Junghoo yang panik pun berpikir, aku merendahkan nilai diriku sendiri. Apa maksudnya? Setelah mengambil alih Hanzong, dia akan menyerahkannya pada para bawahan yang berguna itu. Dengan pikiran seperti itu, Song Junghoo pun yang pasrah menundukkan kepalanya membalas, Anda ingin kami melakukan apa? Melihat responnya, Ilsaeng seketika menatapnya dengan tajam sembari berpikir, sungguh mengecewakan, tidak jantan pula. Sohan, rupanya dia orang yang berpikir seperti itu. Tingkah lakunya sesuai perkataannya. Setelah keheningan beberapa saat, Jin Sohan bangkit dari kursinya, melangkah mendekat ke arah Mugui yang tengah sekarat dengan racunnya. Lalu, setelah ia berdiri tepat di sampingnya, Sohan menuturkan, akan lebih baik seandainya ketenaranku atau rasa takutmu jauh lebih besar dari uang yang kau terima. Mendengar perkataannya, Mugui pun yang sekarat memohon ampun kepadanya. Ku mohon, biarkan aku hidup. Aku dari Kelentang. Sohan pun menatapnya, menimpali. Kelentang? Mugui menekankan, iya, itu benar. Namun sayangnya, alih-alih mendapatkan sebuah pengampunan, Sohan malah membunuhnya dengan menginjaknya tepat di lehernya. Bisa-bisanya kau membuat Kelentang dalam bahaya dengan satu kalimat itu. Deras. Saat kemudian, setelah tubuh Mugui tak bergerak, Sohan pun melirik ke arah ketiga rekan Song Junghoo lalu berkata, kalian bertiga, ungkapkan nama dan asal kalian. Aku hanya
akan mendengarnya sekali saja. Dengan begitu, mereka bertiga pun satu persatu menyebutkan namanya. Namaku Cheo Mujong dari Vaksin Ortodoks Sihua. Aku Mak Yigyo dari Paksi Unortodoks Guangyuan. Namaku Jo Jahui dari Paksi Unortodoks Sikuan. Mendengar semua hal itu, Sohan pun kini berjalan menatap ke arah danau sembari menuturkan, kalian semua dengan beraninya berkumpul di satu tempat. Rapat ini seharusnya juga menjadi kesempatan yang bagus bagi kalian semua. Kalian sudah membuat kesalahan 2 kali. Selain kesalahan kedua, Paksi So meracuni, menyewa pembunuh bayaran. Ya sudahlah, semua cara yang dilakukan Paksi Unortodoks memang seperti itu. Sekarang haruskah aku beritahu kesalahan yang ketiga kalian? Tentunya perkataan Sohan membuat mereka berempat terkejut, bahkan berpikir kesalahan ketiga. Di saat mereka berempat menatapnya, Jin Sohan menimpali. Pertama, semua yang sedang bersembunyi suruh mereka semua keluar. Meskipun saat itu Song Jungo sangat terkejut, dirinya tetap melaksanakannya, di mana ia berteriak, "Keluarlah, kalian semua!" Setelah teriakannya, dari balik sebuah bangunan, dari balik sebuah semak, dari balik sebuah atap, orang-orang yang tengah bersembunyi kini bermunculan mengelilingi pavilion di sana. Melihat jumlahnya yang begitu banyak, Il Saheng pun tersenyum, bergumam, "Wah, banyak juga ya." Lalu, setelah merasa semua bawahannya telah muncul, Song Jung-ho pun menatap ke arah Jin Sohan, berkata, "Sudah kupanggil semua." Lalu Jin Sohan berbalik ke arahnya, membalas, "Berlututlah." Lagi dan lagi, perkataan Jin Sohan membuat mereka berempat tersentak kaget bersamaan. Bahkan mereka berpikir, berlutut sambil disaksikan semua bawahan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dia menyuruh kami berlutut meski kami belum melihat kemampuannya. Dikala mereka berempat terdiam menatap ke arah Jin Sohan, Il Saheng pun menghela napasnya berpikir, aku sama sekali tak memahami dirinya. Dia pria yang sangat menghibur. Kemudian, di saat mereka masih terdiam, tiba-tiba saja seorang pria, pemimpin faksi Unortodoks Guangyuan, Mak Yigyo, bangkit dari kursinya, lalu menuturkan, "Faksi Unortodoks Guangyuan, sarungkan senjata kalian." Mendengar perkataannya, para bawahannya kini menyarungkan pedangnya. "Baik, Pak." Lalu Mak Yigyo melanjutkan, "Jika kita kalah, faksi Unortodoks Guangyuan akan berada di bawah pimpinan pemimpin drop Jin Sohan." "Paham?" Dengan serentak, bawahannya menjawab, "Dimengerti, Pak." Lalu Mak Yigyo melangkah mendekat ke arah Jin Sohan, melanjutkan, "Mau itu aku menantangmu dan berakhir kalah ataupun mati, lututku dipastikan akan menyentuh tanah pemimpin trup Jin Sohan." Melihat tingkahnya, Sohan pun terdiam berpikir, "Ya, Mak Yigyo, kau benar. Bukankah memang seperti itu seharusnya vaksin ortodok?" Namun sebelum Sohan akan menjawabnya, tiba-tiba saja Il Saheng berkata, "Tunggu, kau harus menghadapiku dulu." Dengan sopannya, Mak Yigyo membalas, "Aku akan meminta pengajaran Sunbe di lain waktu. Hari ini, aku akan menantang pemimpin trop Jin Sohan." Mendengar jawabannya, Il Saheng pun tersenyum berpikir, ya setidaknya ada satu bajingan yang berguna. Dengan begitu Sohan pun tersenyum, menuturkan, "Kedatanganku kemari tidaklah sia-sia." Lalu mereka berdua pun kini melangkah keluar dari pavilionnya. Lalu setelah mereka berdua keluar dari pavilionnya, di hadapan para anggota faksi Unortodoks yang lain, Sohan pun mengeluarkan pedang kembarnya. Kemari, seketika itu juga Mak Yigyo melepas pedangnya dan menerjang ke arah Jin Sohan. Hiyah! Namun sayangnya, serangannya bisa dihindari dengan mudah oleh Jin Sohan. Meski begitu, Mak Yigyo langsung mengkombonya dengan menyerang beruntun ke arah Jin Sohan
yang mana terus-terusan menghindarinya. Iya. Di sebuah titik, di saat Mak Higyo menyerangnya terus-menerus, Sohan berhasil menangkis hingga pedang Mak Higyo terpental dari jangkauannya. Lalu Jin Sohan pun mengkombonya, membuat Mak Higyo terdorong mundur, mengubah situasinya. Di saat Sohan terus-menerus menekannya, Mak Higyo sempat berpikir, tak kusangka dia ternyata kuat, tapi dia tidak secepat itu. Aku pasti bisa. Iya. Dengan begitu, Mak Higyo pun berusaha menekan kembali Jin Sohan menggunakan kecepatannya. Namun sayangnya, Jin Sohan telah menyadari itu, dan ia pun mempercepat gerakannya hingga Mak Higyo terkejut, tak menyangka kenal itu. Dia tidak lebih cepat. Bahkan dengan mudahnya, Jin Sohan berhasil menyerang Mak Higyo hingga dirinya terpelanting mundur, melepaskan pedangnya. Lalu, belum sempat Mak Higyo kembali berdiri, Jin Sohan melemparkan salah satu pedangnya tepat di samping kepalanya. Saat itu Jin Sohan tersenyum berkata, "Oh, tanganku selit. Pemimpin paksi, Mak, bisa tolong ambilkan pedang itu untukku?" Mendengar hal itu, Mak Higyo pun kini menyadari kekalahannya, di mana ia kembali bangkit, mengambilkan pedang Jin Sohan, lalu menyerahkannya. "Terima kasih telah mengampuni nyawaku." Jin Sohan pun mengambil pedangnya, membalas, "Ya, jika begitu menurutmu." Lalu di saat Jin Sohan menyimpan kembali pedang kembarnya, Mak Higyo melirik ke arah para bawahannya sambil berpikir, "Aku kalah telak. Tapi janji tetaplah janji." Sembari berbalik ke arah para bawahannya, Mak Higyo berteriak, "Faksi unortodoks Guang Yuan, dengar, mulai sekarang." Namun, tiba-tiba saja Jin Sohan menyelanya, "Pemimpin paksi Mak, maukah kau berada di sisiku mulai detik ini?" Tentunya, perkataan Jin Sohan membuat Mak Higyo terkejut, bahkan berpikir, dia tidak mintaku untuk menjadi bawahannya." Seketika itu juga Mak Higyo menimpali, "Saya, Mak Higyo, akan selalu berada di sisi Anda, pemimpin Tropjin." Mendengar hal itu, Sohan pun bertanya pada para bawahannya, apa paksi unortodoks Guang Yuan juga berpikir demikian? Dengan serentak, mereka semua berlutut membalas, "Paksi unortodoks Guang Yuan akan selalu berada di sisi pemimpin Tropjin Sohan." Mendengar jawabannya, Sohan pun berkata, "Bagus. Mulai sekarang, musuh dari paksi unortodoks Guang Yuan adalah musuhku juga. Aku berjanji." Mendengar perkataannya, Song Jungu tiba-tiba tersentak kaget karena ia mengingat tentang pertanyaan Sohan sebelumnya, yang mana mengatakan, anggap saja perkelahian besar terjadi, lalu siapa yang akan kau mintai tolong sebagai pemimpin paksi unortodoks Hanjo? Yang membuat Song Jungu berpikir, aku sudah salah. Ditambah lagi, aku tidak mampu merespon seperti Mak Higyo. Di tengah kepanikannya, Sohan meliriknya sembari berkata, "Sekarang masih ada paksi unortodoks Hanjo, paksi unortodoks Sihua, dan paksi unortodoks Sikuan. Kalian masih belum melakukan sesuatu yang baik untukku. Kalian mencoba meracuniku, mempekerjakan asasi. Kalian semua bahkan tidak mampu melangkah maju selain seorang pria, seperti yang sudah dilakukan Mak Higyo. Ya, aku mengerti bahwa kalian punya ego yang tinggi sebagai seorang pemimpin. Tapi, apa kalian masih yakin bahwa kalian bisa menang melawanku?" Tentunya, perkataan Jin Sohan yang kini kembali ke paviliunnya membuat mereka bertiga seketika tersentak bersamaan, seakan sebuah tamparan keras ke wajahnya. Di saat mereka bertiga teriak, tiba-tiba saja Ilsae tertawa terbahak-bahak berpikir, "Dia benar-benar menarik. Seperti yang sudah dikatakan semua orang, aku juga suka dengan si bajingan lemah itu, Mak Higyo." Dan Jin Sohan masih kejam seperti biasanya.
Ini lucu. 3 orang tidak berdaya yang duduk di sana juga sama lucunya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku merasa senang ini. Melihat tingkahnya, Jin Sohan pun yang kini mengeluarkan sebuah kotak dari dalam balik bajunya, berkata, "Woi, sudah cukup. Kau terlalu tua untuk bertingkah seperti itu." Ilseng liriknya membalas, jangan mengguruiku." Kemudian Jin Sohan pun melemparkan sebuah kotak ke mejanya yang mana berisikan 3 buah pil. Namun Ilseng yang penasaran dengan hal itu bertanya, "Weh, apa ini?" Jin Sohan membalas, "Menurutmu racun dibalas racun." Lagi-lagi Ilseng yang merasa lucu tertawa terbahak-bahak. Benar, racun dibalas racun, darah dibalas darah. Itulah cara hidup paksi ortodoks. Lalu Sohan mengambil sebuah botol arak yang telah diracuni, lalu menuangkannya ke sebuah cangkir sembari menuturkan, "Kalian bertiga, ambil ini. Bagaimanapun, mari berlaku adil. Kalian ambil pil itu dan aku akan minum ini." Tentunya perkataan Jin Sohan membuat mereka bertiga semakin merasa panik. Dan pil ini pun diakhiri dengan sembari mengangkat sebuah gelas yang telah ia tuangkan alkohol racun sebelumnya. Jin Sohan menatap tajam ke arah mereka bertiga sembari berkata, "Kita akan melanjutkan perbincangan ini dengan orang yang berhasil selamat." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.